Oke, sekarang saya sudah bersama salah satu tokoh luar biasa di desa. Oh, Desa Sukamulya, Desa Sukamulya ya, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Kabupaten Sukamakmur, Bogor. Kabupaten Bogor. Oke, Gitu. jadi saya di sini sudah bersama Pak Hendrik. Jadi Pak Hendrik ini sangat luar biasa kalau misalkan saya mendengarkan cerita beliau dari sebelum-sebelumnya. Jadi memang Pak Hendrik ini kebetulan sudah cukup lumayan lama sekali tinggal di sini, tepatnya dari tahun 94 ya Pak? 94, 94 ya, ya di sini 94. ya? Wah, itu Berarti kan hampir 31 tahun. 31 tahun. Luar biasa sekali. Gitu kan. Kalau misalkan bisa dibilang mungkin yang pertama kali menginjak di sini ya, Iya, Pak. sebelum ada orang yang Sebelum ada orang ya? sebelum ada siapa-siapa saya Gitu. udah nguni duluan di sini. Nah, jadi saya di sini pengen bertanya-tanya ke Pak Hendrik. Jadi Pak Hendrik ini kan kebetulan salah satu tokoh yang mengelola Puncak Paseban. Jadi Puncak Paseban ini memang kebetulan belum terlalu lama dibuka. Nah, rencananya memang Puncak Paseban ini sekarang ini udah dibuka secara umum ya Pak ya? Udah. Ya, jadi adalah beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Pak Hendrik perihal bagaimana regulasi kita ingin mendaki ke Puncak Paseban, terus setelah dari Puncak Paseban kita bisa melanjutkan ke destinasi mana lagi begitu. Mungkin dengan terkait dari harganya, ya kan, jalur pendakiannya seperti apa. Nah, untuk tiket Paseban, Puncak Paseban plus air terjun. Oh, ada plus air terjun ya Pak? Plus air terjun itu hanya 20.000 20.000 untuk per orang. per orang. Terus untuk parkir kalau yang bawa motor 5.000. 5.000. Untuk bikin tenda ya nyewa tempat lah per orang 10.000 gitu. Oh ya, selain kita mau tektok aja hanya cukup 1 hari ya. Misalkan kita mau ke Paseban dan ke Curug apa Pak di sini Pak? Curug Pakuan. Curug Pakuan. Jadi kita di sini bisa mendirikan tenda juga. Jadi Ya, teman-teman bisa bisa. camping. Bisa. Dan tempat campingnya ini sangat keren banget. Namanya itu Telaga Pakuan ya Pak? Telaga Pakuan. Telaga Pakuan. Kita bisa melihat pemandangan pegunungan, terus depannya langsung ke danau. Ini luar biasa banget kalau kita camping di sini. Oke, lanjutkan Bapak. Ya, itu cuma segitu doang. Aturannya mah yang penting para pendaki setelah sampai ke Puncak Paseban nggak usah teriak-teriak lah gitu Begitu. ya. Itu karena kan di sana masih ada penghuninya juga kan gitu ya. Gitu. Agar kita juga bisa bersahabat dengan para binatang Yang ada di sana ya. Iya, Jadi gitu. kita bisa menghargai lah yang ada di sana. Menghargai Karena kan gitu. sebelum kita menepati kaki di sana, pasti kan sudah ada mereka yang duluan di sana gitu kan, terutama hewan-hewan gitu kan. Jadi kita harus bisa melestarikan juga. Dan jangan lupa juga sampah ya Pak ya? Ya itu sampah, Sampah ya? prioritas utama sampah yang bawaan itu harus dibawa Harus lagi dibawa ya? gitu. Dan saya di Telaga Pakuan udah siapin tempat sampahnya gitu Oh kan gitu, ya. tong sampah ya, wah. Kayak Luar gitu. biasa banget ini. Terus Pak, kira-kira kalau untuk estimasi pendakian Pak dari sinilah ya, dari rumah Telaga Pak Hendrik Pakuan nih. ya, dari dari Telaga dari Pakuan. Telaga Pakuan sampai ke Puncak Paseban, kira-kira kita membutuhkan waktu berapa lama Pak untuk sampai 30 menit. 30 menit. Ya 30 Sangat menit. cepet ya. Nah, cepat 30 menit. Makanya dari Paseban turun langsung mau mandi ke Curug Pakuan sangat Rekomendasi. iya gitu. Terutama cocok untuk pemula ya Pak. Ya pemula cocok banget ya. Karena jalur pendakiannya udah enak ya. Udah enak banget dan lagi ketinggiannya juga nggak terlalu tinggi lah, 1345 Oh, mdpl. 1345 ya. Gitu. Jadi kemiringannya bangsa kurang lebih dari 70 derajat. 70 derajatan ya. Ya nggak terlalu nanjak banget. Oke. gitu ya. Oke, Gitu. jadi begitu ya untuk tiket pendakian itu teman-teman cuma cukup bayar 20.000 sudah ke Puncak Paseban. Telaga Pakuan juga kalian bisa foto-foto di sini. Terus yang lebih istimewanya kalian bisa ke Curug Pakuan. Ya. Itu bagus banget tuh curugnya tuh. Nanti mungkin kalian bisa lihat di dalam video ini. Begitu. Terus mungkin ada lagi Pak tantangan atau apa yang harus teman-teman di luar sana siapkan? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak Paling cuma ada. jangan teriak-teriak di atas puncak aja Iya ya Pak. gitu. Iya. Jangan teriak-teriak gitulah. Kalau untuk kita bisa melihat pemandangan yang bagus, kira-kira di jam berapa Pak itu Pak? Kurang lebih dari jam 6 kalau musim kemarau. Itu untuk mendapatkan sunset atau sunrise Pak? Sunsetnya itu. Gitu. Kalau sunset kan matahari tenggelam itu. Tenggelam ya, tenggelam. Sunset yang, itu tenggelam. Yang tenggelam itu bangsa dari sini itu jam 6. Jam Coba 6 aja lah kalau ya? nanti di ke sana kalau jam sekian itu masih tinggi banget itu. Kalau jam 6 masih tinggi itu. Jadi harusnya dari sini jam 6 setengah 7 baru kelihatan matahari itu mau benar-benar mau tenggelam tuh matahari. Dan dia itu kok memberikan sinar yang sangat bagus banget Pasti. gitu. Terus Pak, mungkin izin aku pengen bertanya perihal bagaimana sih pada saat itu sejarah di sini itu?
Mengenai saya pertama masuk atau gimana? Iya, dari mulai pertama Bapak masuk, tempat ini seperti apa, terus Bapak mengelola sampai sendirian, sampai sekeren ini sekarang. Dulu itu waktu 92 Cisadon itu kan udah dibabat ya sama warga tuh. Nah tahun 94 saya itu masuk ke wilayah ini ceritanya. Orang lain itu ngeluarin garapan petani yang sudah tidak mau melanjutkan lagi taninya, dia untuk dijual ke PT. Kalau saya ngeluarin garapan petani yang sudah tidak mau melanjutkan lagi taninya, justru saya lanjutin taninya sampai sekarang. Sampai sekarang ini. Ya, makanya pohon kayu yang kira-kira jarang saya ayumin, yang tidak ada saya tanamin gitu. Jadi kayu juga macam-macam. Ada kayu dari Thailand juga ada. Ada. Biasanya digunakan untuk apa, Pak? Itu kayaknya untuk bahan mebel, tapi usianya harus ratusan Harus tahun. ratusan tahun ya? Iya, kita mah untuk melindungi misalkan lahan yang rawan longsor tuh, tanami kayu iya, itu, benar itu. Pakai terus pepohonan. tanam bambu juga gitu. Iya. Makanya saya sebelum bikin gubuk pakai kayu, sebelum nebang kayu saya nanam dulu, walaupun yang ditebang bukan tanaman saya, tapi penggantinya sudah ada. Penggantinya sudah ada ya? Nah, sampai sekarang bibit kayu saya itu masih banyak tuh, yang belum dipecah ke bawah itu. Ada macam, ada kayu seberang ada, yang justru yang dari Thailand juga ada itu. Itu per kubiknya kalau dihitung rupiah sampai 500.000 per kilo gitu. Tapi kan nggak mungkin saya yang menanam, yang saya yang memanen. Mungkin untuk generasi yang akan datang. Yang akan gitu. datang. Ya gitu. Nah Pak, izin, kalau ini kan desa, tadi Pak desa apa Pak? Desa Sukamulya, Desa Sukamulya. Nah di desa Sukamulya ini Pak, sepertinya kan kalau yang kulihat ya, penduduknya sedikit sekali nih. Kira-kira ada berapa kepala rumah tangga? Kalau untuk warga desa Sukamulya, saya itu kan ngegabungnya ke Kampung Mulyasari, RT 05, RW 01, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur. Yang di sini itu kebanyakannya orang warga desa Sirnajaya ikut domisili di wilayah desa Sukamulya gitu. Namun karena jauhnya akses jalan desa, maka belum bisa ditertibkan sama. Tapi sekarang sudah mulai nih, dari bawah sudah mulai akses motornya atau apa? Bukan, mulai antara penertiban perbatasan. Terus setelah selesai itu baru pembenahan warga masyarakat gitu. Ya. Gitu. Jadi secara perlahan, pelan tapi pasti ya, betul. Sudah dibenahi. Ya udah dibenahi gitu. Oke, gitu. Terus Pak, izin Pak, Bapak kalau misalkan di sini tuh mata pencaharian uangnya itu dari mana Pak ya? Saya itu petani kopi, kadang-kadang bukan kopi aja kan ya. Kadang-kadang kopi yang pakai basis utama kopi ya. Kopi, cengkeh, terus alpukat, buah nangka. Terus ada juga untuk tambahan bulanan tanam sayuran macam cabai gitu kan. Ada engkol, ada apa gitu kan. Untuk sebelum panen kopi. Ya. Jadi untuk per bulan lah ya? Ya untuk per bulan gitu. Makanya saya itu tidak kemana-mana. Justru saya ingin membudidayakan anggota kelompok tani itu adanya 25 orang gitu kan ya. Jadi mereka itu kan sekarang kemana-mana nih untuk mencari itu. Karena belum bisa terbenahi sama saya gitu kan. Ya, gitu. Misalkan kalau udah ramenya misalkan trekking, yang mau nginep, itu bisa diarahkan ke situ. Ada yang memperbaiki jalan segala macam gitu. Karena sekarang situasinya belum memungkinkan, ya dipersilahkanlah untuk kemana aja cari nafkah gitu kan. Jadi untuk teman-teman jika memang ingin ke sini, selain ya menurutku ya 20.000 itu sudah sangat worth it sekali, karena teman-teman sudah bisa menikmati yang pertama itu Telaga Pakuan, terus Puncak Paseban, setelah itu kita bisa melanjutkan untuk ke Curug Pakuan. Itu sangat worth it sekali 20.000. Dan selain 20.000 itu kita bisa membantu ekonomi warga setempat yang ada di sini gitu kan, karena mereka mencari mata pencarian uang itu melalui bertani ya Pak ya? Iya bertani. Ya, gitu. Kalau misalkan musim hujan bagaimana itu Pak? Ya musim hujan ya kita ya gimana ya, apa adanya aja gitu kan. Kalau misalkan cari beras agak susah, kan di halaman rumah nih udah ada tales, ada singkong, ada pisang gitu kan. Oke Pak, kalau
pertama kali kenapa bisa diberikan nama Puncak Paseban, Pak? Itu Kenapa Paseban itu sebetulnya udah nama dari dulu, udah turun-temurun. Dari Bapak pertama kali menginjak kaki di sini? Udah Paseban. Oh, udah Paseban, Pak? Ya. Kalau di sana kan ada kontrak Paseban yang di wilayah desa Megamenung, Kecamatan Cisarua, itu namanya kontrak Paseban. Dulunya ada Enteh kan ya. Kalau ini gunung, Pak, Gunung Paseban gitu. Kalau di dalam arti kan, Pak, Paseban itu apa, Pak? Paseban itu pasebaan ya. Pasebaan. Kalau zaman kerajaan mah kan biasa masyarakat itu ada upeti ya, disebain sama tuan raja gitu kan ya, itu namanya pasebaan. Tapi kan sekarang mah orang ambil simpelnya aja ya, ambil enaknya ya, paseban Pak? Aja gitu. Arti paseban itu pasebaan, pemberian gitu. Pemberian untuk para leluhur lah ya, kerajaan-kerajaan sebelumnya ya, Pak ya. Kerajaan sebelumnya, semacam sekarang Gunung Pakuan. Ya. Pakuan itu kan ada sejarah dari zaman sejarah Pajajaran dulu gitu kan ya. Apa ini Gunung Pakuan ini tempat singgahnya para kerajaan. Apa misalkan prajurit Pajajaran atau apa gitu kan ya, itu namanya Gunung Pakuan. Tapi sampai sekarang juga Paseban terus Gunung Pakuan saya tidak dirubah nama, tetap aja nama yang gitu ya. Dari yang terdahulu ya. Iya. Gitu. Oh ya, selain kalian ke 3 destinasi tadi, kalian juga bisa akses untuk ke Puncak Pakuan ya, Pak ya? Bisa. Dan itu sudah gratis. Kalau kalian dari sini, bayangin 24.000 ke 4 destinasi. Ya, luar biasa yang banget. Penting udah sampai air terjun Pakuan nih, udah mandi, misalkan fisiknya masih segar, masih kuat, mau naik ke Puncak Pakuan, boleh. Gitu. Ya, silakan. Karena wilayah Gunung Pakuan itu masih ada di wilayah desa kami, yaitu Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor gitu. Masih ada di wilayah Telaga Pakuan lah. Telaga gitu. Pakuan ya. Makanya ini kan dinamain Telaga Pakuan. Kenapa itu, Pak? Telaga Pakuan itu dikarenakan airnya itu tidak pernah kering walaupun kemarau 1 tahun lebih. Airnya masih ada aja gitu. Masih ada, makanya ini kan sumbernya dari Gunung Pakuan. Oh. Telaganya mah nggak tahu di perut gunung atau gimana gitu. Makanya di sini karena Karapyak nih, saya dibendung nih supaya bisa nanam ikan gitu. Sebetulnya mah telaga itu sumber mata air yang tidak pernah kering gitu. Wow. Gitu. Makanya di atasnya itu masih yang kurang kayunya saya tambahin gitu. Yang jarang nih kasih, kalau nggak ada ditanam ya, tanam gitu. Yang biasa kayu-kayu yang bisa nyerap air macam rasa mala, puspa itu kayu-kayu lama kan gitu. Walaupun kita yang menanam, yang panen nama siapa tahu nanti mungkin generasi keberapa gitu kan. Karena 60 tahun itu baru sebesar apa itu kayu itu, kalau kayu keras. Masih kecil banget ya? Ya kecil banget gitu. Tapi kita kan bukan mau menanam pengen memanen. Ya. Kita hanya menanam untuk tanggung jawab kita ke alam aja. Kita ke alam ya, benar sekali gitu. Bapak. Terus Pak, izin Pak, ada sedikit yang ingin kutanyakan lagi. Kalau untuk akses motor Pak, rekomendasi Bapak kira-kira memungkinkan Kak kalau misalkan kita bawa kendaraan sampai di sini Pak? Bisa ya? Jadi lewatnya jalur Rawagede tujuannya ke Telaga Pakuan aja. Telaga Pakuan ya. Dan sudah ada di Maps ya Pak? Iya, udah Telaga Pakuan aja, udah mentok di Telaga Pakuan. Kami kan udah siapin untuk parkir motor, mobil di depan, motor di sini masuk gitu kan. Kayak ini. Iya. Gitu. Toilet juga sudah ada ya. Fasilitas pokoknya di sini sudah cukup lengkap lah dan sudah memadai sekali. Untuk koordinasi yang sama keluarga yang di rumah kan udah ada WP juga gitu kan. Nah, terus Pak, jika teman-teman ingin bertanya kalau misalkan mau ke Puncak Paseban nih, pasti kan orang kan ada sebagian mungkin yang belum tahu kan, ingin bertanya, wah gue pengen ke Paseban nih tapi belum tahu aksesnya seperti apa, terus estimasi pendakiannya bagaimana, mungkin ada yang ingin bertanya-tanya. Nah kira-kira kalau misalkan mau kontak bertanya-tanya gitu Pak, ke siapa ya Pak di sini Pak? Ke Bapak Hendrik langsung kah atau ke anak bapaknya? Bisa langsung ke Asep, bisa langsung ke saya. Gitu. Dan sosial medianya sudah ada Pak? Sosial medianya sudah ada seperti udah Instagram. Ada ya. Ada. Instagramnya itu udah ada ya, Le ya. Gunung Paseban ya. Nah, teman-teman nanti bisa searching kalau misalkan ingin bertanya perihal di sini, itu searching aja di Instagram Gunung Paseban dan bisa bertanya di sana. Kebetulan yang memegang adminnya itu adalah anak bapaknya, anak Pak Hendrik ini namanya itu Bang Asep begitu.
Terus Pak mungkin ada cerita-cerita lagi Pak, apa Pak? Cerita apa ya? Kalau cerita kesulitan ekonomi ya udah tidak bisa diceritain. Tidak bisa diceritakan itu Pak. Soalnya dari dulu sampai sekarang belum pernah dapat senang gitu. Oh gitu. Tapi yang penting kita bersyukur aja ya Pak, jalanin gitu aja kehidupan ini. Makanya saking susahnya saya nggak mengikuti saran orang-orang, harus sekian-sekian untuk training. Yang penting ada untuk pembenahan warga. Saya bisa ngajak teman-teman untuk bekerja, udah ada biaya segitu deh, udah itu biaya 20.000 itu sangat banyak banget bergunanya itu. Ya pasti. Untuk perbaikan jambatan, jalan, ya kan? itu. Untuk membantu ekonomi warga setempat juga. Iya gitu. Dan juga harapan kami itu pengunjung itu tidak kapok satu kali berkunjung gitu. Bisa berkali-kali datang lagi. Iya gitu. Makanya ambil yang paling bisa terjangkau lah, karena ini kan bukan mall, hutan lah gitu. Dan moga-moga semakin ke depan semakin maju lah, semakin ramai. Mudah-mudahan teman-teman juga bantulah. Jadi selain kita ingin menikmati keindahan alam juga, di sisi lainnya kita tuh ada membantu untuk ekonomi warga setempat begitu. Mungkin itu aja sedikit informasi dari Pak Hendrik terkait dengan destinasi wisata yang ada di sini. Jadi teman-teman 20.000 ingat ya, cuma 20.000 bisa ke Telaga Pakuan, bisa menikmati Telaga Pakuan, terus kita ke Puncak Paseban, terus ke Curug Pakuan. Kalau kuat fisik ya, kalian masih bisa melanjutkan untuk ke Puncak Pakuan. Betul. Gokil kan tuh. 20.000, bayangin aja. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih Pak Hendrik sudah sama-sama berbincang-bincang singkat terkait destinasi yang ada di sini. Kita bisa membantu pengetahuan teman-teman jika memang ingin ke sini. Oke, sampai berjumpa di pembicaraan selanjutnya.